Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada anak-anak, kali ini upacara pemujaan leluhur akan membawa cabang keluarga Renza yang ada seluruh negeri ke Gunung DR. Pada saat itu, aku akan menggunakan upacara pemujaan leluhur yang paling khusyuk untuk membuat semua nama keluarga Renza menyadari bahwa keluarga Renza adalah keluarga besar dengan warisan yang teratur, keluarga super yang dulunya brilian. Biarlah semua keluarga Renza menyebut Maher Renza sebagai kehormatan tertinggi. Saat itu, ini akan menjadi momen persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara keluarga Renza. Pada saat itu, pada upacara pemujaan leluhur, atas dasar pembalasan terhadap Cahya Renza, aku akan memerintahkan semua keluarga Renza untuk bekerja sama mengalahkan keluarga Sucipto, dan meminta keluarga Sucipto untuk menghukum berat mantan pemimpin anti Renza, yaitu Zain Sucipto. Saat ketika keluarga Renza naik turun dengan musuh yang sama, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk sepenuhnya melawan keluarga Sucipto. Ketika putra sulung Maher Renza mendengar ini, seluruh orang sudah bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, ayah. Pada saat itu, kita juga akan memiliki aliansi anti Sucipto. Kita harus merobohkan aset keluarga Sucipto hingga setengahnya, biarkan mereka jatuh langsung dari kekayaan. Dan urutan 3 keluarga besar di Surabaya. Maher Renza mencibir, di Surabaya, tidak sedikit keluarga yang memiliki kebencian terhadap keluarga Sucipto. Di antara mereka, kitalah yang memiliki kebencian terdalam, diikuti oleh keluarga Gu. Jika kita mengibarkan bendera perang dengan keluarga Sucipto, keluarga Gu pasti akan mengikuti. Yang paling penting sekarang adalah membiarkan Tama Renza dan Gema dari keluarga Gu segera menikah. Setelah mereka berdua menikah, keluarga Gu pasti akan membantu keluarga Renza tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, keluarga Sucipto tidak akan bisa menangkis dan membiarkan kita membantai mereka sesuka hati. Salah satu anak Maher Renza bertanya, ayah, bukankah kamu masih mengatakan sebelumnya, jika kamu ingin Tama Renza mencoba, dapatkah dia mendapatkan Ayu Sucipto dari keluarga Sucipto? Tuan Tua Renza melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Aku pikir keluarga Sucipto akan membuat kita kewalahan dalam semua aspek. Kita lebih keras dari mereka. Jadi lebih baik mengubah pola pikir kita. Tapi siapa sangka keluarga Sucipto akan bertemu masalah satu demi satu di Jepang? Vitalitas mereka sekarang terluka parah. Kita bisa langsung berperang skala penuh dengan mereka. Bagaimana kita bisa menikahi gadis mereka dengan Tama Renza? Karena itu, Tuan Tua Renza tertawa beberapa kali dan berkata dengan keras, hahaha, Tuhan telah membuka matanya. Tuhan telah menurunkan karmanya. Anaknya yang ada di samping bertanya, ayah, bagaimana jika Tama Renza tidak ingin menikahi Gema Gu? Maher Renza tersenyum tak terduga. Pada saat itu, Tama Renza juga akan datang ke upacara pemujaan leluhur. Pada saat itu juga, aku akan mengumumkan rencana balas dendam terhadap keluarga di depan semua anak keluarga Renza. Pernikahan keluarga Gema adalah untuk memperkuat keseluruhan kekuatan kita dan menginjak-injak keluarga Sucipto. Dendam atas kematian orang tuanya pasti akan membuatnya menerima itu. Sementara itu di Surabaya, di kediaman keluarga Hadid. Sebelum Lina Hadid tiba di rumah, orang tua,
Saudara laki-laki dan perempuannya tahu tentang skandal di keluarga Sucipto, dan juga tahu bahwa Zain Sucipto memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Oleh karena itu, ketika dia belum kembali, saudara laki-laki dan perempuan lain dari keluarga Hadid bergegas kembali satu demi satu atas panggilan Tuan Tua Hadid. Nyonya Hadid dan Tuan Hadid sangat menyadari temperamen dan kepribadian Lina Hadid. Mereka tahu bahwa selama Lina Hadid tahu tentang ini, dia pasti akan segera kembali ke rumah orang tuanya, jadi mereka tidak menelepon Lina Hadid, juga tidak membiarkan orang lain memanggil Lina Hadid. Mereka telah berkumpul sejak lama, menunggu Lina Hadid kembali. Ketika mobil Lina Hadid memasuki mansion keluarga Hadid, orang tua dan beberapa saudara kandungnya menyambut Lina Hadid satu demi satu. Lina Hadid melihat seluruh keluarga muncul di depannya, dan dia segera tergerak melampaui kata-kata. Tidak seperti keluarga bisnis lainnya, keluarga Hadid telah memegang posisi tinggi selama beberapa generasi, jadi uang tidak pernah menjadi sesuatu yang berharga untuk disebutkan kepada keluarga Hadid. Karena mereka tidak peduli dengan uang, tidak ada intrik antara saudara laki-laki dan perempuan keluarga Hadid. Di antara keturunan keluarga Hadid, beberapa telah mewarisi bisnis Tuan Tua Hadid dalam sistem dan memiliki prospek karir yang luar biasa. Beberapa mengabdikan diri untuk mempelajari jurusan mereka sendiri di universitas atau lembaga penelitian ilmiah terkemuka. Beberapa orang jarang mendengarnya. Meskipun pedagang Konfusianisme memiliki kekayaan bersih ratusan miliar, mereka tidak pernah muncul di publik. Adapun Lina Hadid dan beberapa saudara perempuannya, mereka semua memiliki tujuan emosional masing-masing. Di bawah didikan Nyonya Hadid sejak usia muda, para wanita dari keluarga Hadid tidak memiliki rasa profesionalisme yang kuat. Sebaliknya, mereka semua adalah ahli dalam manajemen keluarga, dan masing-masing dari mereka memiliki kebajikan yang baik seperti wanita tradisional Indonesia. Begitu Lina Hadid turun dari mobil, Nyonya Hadid melangkah maju, memegang tangannya dengan tertekan, dan berbisik, "Lina, kamu telah dicurangi." Lina Hadid sedikit tersenyum dan berkata, "Bu, jangan katakan itu, aku sama sekali tidak merasa begitu." Tuan Tua Hadid, yang berada di samping, berkata, "Lina anakku, keluarga kita sudah lama tidak berkumpul. Aku akan membiarkan seseorang membakar api arang. Nanti, kita akan berkumpul dan bersantai bersama keluarga dan makan malam." Salah satu makanan favorit generasi tua keluarga ini adalah hotpot atau biasa disebut sabu-sabu. Berbeda dengan hotpot di tempat lain dengan kompor induksi atau kompor gas, di keluarga ini harus menggunakan panci tembaga dengan interior berlubang dan arang untuk memasak daging dalam hotpot ini. Ini juga cara makan seperti di istana. Di Surabaya saat ini sangat dingin, di musim dingin, menikmati hotpot merupakan suguhan yang luar biasa. 5 generasi keluarga Hadid semuanya adalah penduduk asli Surabaya, dan tentu saja mereka menyukai hotpot atau sabu-sabu ini. Hanya saja tahun-tahun ini, anak-anak memiliki keluarga sendiri, dan setiap keluarga berada dalam situasi yang berbeda. Meskipun setiap orang sering datang kembali untuk mengunjungi para orang tua, sebenarnya tidak mudah untuk berkumpul. Oleh karena itu, tuan tua itu segera menjadi rindu momen itu, memikirkan tentang kenikmatan keluarga dan makanan yang enak. Jika tidak semua orang datang untuk menghibur Lina Hadid, itu mungkin akan menjadi lebih canggung. Benar saja, ketika anak-anak mendengar bahwa mereka akan makan sabu-sabu, mereka tidak peduli bahwa hari sudah hampir larut malam, dan mereka semua bersemangat. Hima Hadid, anak tertua ke-6, adalah adik perempuan Lina Hadid. Dia segera melangkah maju dengan kegembiraan dan meraih lengan Lina Hadid. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak, aku baru saja menganggur akhir-akhir ini. Aku ingin tinggal dengan ayah dan ibu selama beberapa hari. Berapa hari maukah kamu tidur bersamaku?" Lina Hadid tersenyum dan berkata, "Malam ini tidak apa-apa, tapi besok tidak. Aku ingin pergi ke Jakarta besok." "Apa?"
Semua orang memandang Lina Hadid dengan takjub dan seperti tak percaya. Tuan tua Juna Hadid bertanya, "Lina Hadid anakku, kenapa kamu pergi ke Jakarta? Ada apa gerangan? Apakah itu semua untuk mencari jejak cahaya Renza? Apa kamu masih belum melupakannya, nak?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.